You ever had that dream where you're falling as if you've been pushed off a tall building? That was probably me. Pernah nggak kamu ngerasa seolah-olah kamu tuh udah pernah ngalamin sesuatu yang lagi terjadi sekarang, yang kalau bahasa kerennya tuh deja vu, atau kamu mimpi tentang hidup yang sebenarnya nggak pernah kamu jalanin. Nah, gimana kalau itu semua bukan kebetulan? Kalau ada versi lain dari kamu yang hidup di tempat lain, di waktu yang beda, dan di semesta yang beda juga. Pada video kita kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang konsep dasar multiverse, sebuah teori gila yang perlahan berubah menjadi sains nyata. Bagi kalian yang belum tahu apa itu multiverse secara harfiah berarti multi artinya banyak dan universe yang berarti alam semesta. Yang mana konsep ini pertama kali muncul dalam pemikiran kosmologi modern melalui teori mekanika kuantum, relativitas, dan kosmologi inflasi abadi. Dan kita juga akan menjelaskan secara singkat tentang teori Big Bang yang kemungkinan lahirnya alam semesta paralel dan teori gelembung kosmik yang menyangkut pautkan alam semesta kita hanyalah satu gelembung dari banyak gelembung di lautan eksistensi. Kalau kamu pikir multiverse itu hanya imajinasi film, kamu salah besar. Banyak ilmuwan besar dunia justru meyakini dan percaya bahwa multiverse bisa jadi jawaban dari teka-teki terbesar alam semesta. Ada beberapa teori yang mengaitkan tentang multiverse. Pertama, Hugh Everett Piggott yang memperkenalkan teori many world interpretation bahwa setiap keputusan kita ambil menciptakan semesta baru. Lalu ada teori string dengan 10 hingga 11 dimensi dan semesta kita hanya satu dari banyak lapisan realitas. Dan ada pula teori inflasi abadi yang mengatakan Big Bang bukan satu-satunya ledakan, masih ada dan terus ada semesta baru yang tercipta. Kalau kamu pernah nonton Doctor Strange, Everything Everywhere All at Once, dan Interstellar, semuanya itu berhubungan dengan multiverse. Kayak Doctor Strange yang menjelajahi berbagai realitas paralel untuk melindungi seorang gadis yang bernama America Chavez yang memiliki kemampuan melintasi multiverse. Di tengah perjalanan, dia bertemu versi dirinya di semesta lain termasuk yang menjadi musuhnya. Kalau misalnya di Everything Everywhere All at Once, Evelyn, seorang ibu pemilik laundry, terseret ke dalam perpacuan multiverse saat dia harus melawan entitas yang mengancam semua dunia. Dia mengakses keterampilan dan ingatan versi dirinya dari realitas untuk bertarung. Dan Interstellar, seorang astronot bernama Cooper memiliki perjalanan melalui wormhole untuk menemukan planet baru bagi umat manusia. Dan akhirnya menemukan bahwa cinta dan kesadaran manusia hanya dapat melintasi ruang dan waktu. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah pertanyaan besar fisika modern. Apakah kita benar-benar sendirian di semesta ini? Tidak hanya sains, agama juga sejak lama bicara tentang dunia lain. Dalam Islam, kita mengenal alam gaib, tempatnya para jin, malaikat, dan arwah berada. Lauhul Mahfuz semacam basis data tak kasat mata dari seluruh kejadian, dan alam barzah dunia antara kehidupan dan akhirat. Kalau dalam Kristen dan Yahudi, konsep heaven dan hell bukan hanya metaforsis. Banyak penafsir menyebutkan sebagai realita terpisah eksis berdampingan dengan dunia ini. Lalu di agama Hindu dan Buddha mengenal banyak tingkat eksistensi dan siklus reinkarnasi yang bisa dipahami sebagai lompatan antar dunia atau semesta paralel. Surga, neraka, jin, malaikat, semua itu bisa jadi hanyalah bahasa spiritual. Tapi untuk sesuatu yang dalam fisika disebut multiverse. Beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa pemerintah dan elit global sebenarnya udah tahu soal multiverse. Contohnya kayak Mandela Effect. Mandela Effect merupakan fenomena di mana banyak orang mengingat suatu kejadian atau fakta sejarah secara berbeda dari kenyataannya, seolah-olah ada realitas yang telah berubah. Ini disebut sebagai efek perpindahan semesta. Jadi manusia tanpa sadar telah berpindah ke realitas paralel.
Beberapa menyebutkan bahwa ada entitas yang telah menggeser garis waktu. Konspirasi selanjutnya terkait insiden Philadelphia Experiment. Konon, pada tahun 1943, militer Amerika Serikat melakukan eksperimen rahasia di kapal USS Eldridge untuk membuatnya tidak terlihat oleh radar. Kapal diklaim hilang seketika dan muncul kembali, dengan kru mengalami kegilaan, luka aneh atau lenyap. Beberapa versi cerita mengatakan bahwa kapal itu melintasi waktu atau masuk ke dalam dimensi lain. Hal ini bisa kita kaitkan dengan eksperimen teleportasi dan pembekokan ruang dan waktu. Konspirasi selanjutnya, dugaan rahasia Vatikan dan kitab-kitab kunonya. Ada rumor lama bahwa Vatikan menyimpan dokumen dan alat kuno yang bisa mengakses realitas non-fisik, seperti Chronovisor, sebuah alat yang dikabarkan bisa melihat ke masa lalu atau ke dimensi spiritual, ditemukan oleh ilmuwan Vatikan. Diduga Vatikan memiliki pengetahuan spiritual tentang multiverse, alam malaikat dan jin, serta lokasi dimensi surgawi. Konspirasi multiverse bukan sekadar teori gila tanpa dasar. Banyak dari mereka muncul dari proyek dan eksperimen-eksperimen. Namun tetap penting untuk membedakan mana yang berbasis sains, mitologi, atau manipulasi informasi. Jika multiverse itu nyata, maka kamu bukan satu-satunya. Ada versi lain dari dirimu yang gagal dalam hal yang kamu menangkan hari ini atau yang berhasil di tempat kamu jatuh kemarin. Bayangkan, semua keputusan yang tak jadi kamu ambil telah melahirkan semesta yang berbeda. Dan bagaimana kalau mimpi yang kamu alami adalah jendela ke dunia lain? Bagaimana kalau dalam satu semesta kamu tidak pernah dilahirkan? Mungkin pertanyaan besar bukan apakah multiverse itu nyata, tapi apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu bahwa diri kamu bukan satu-satunya. Jadi kesimpulan kita pada video kali ini, ilmu pengetahuan terus mencari bukti terkait tentang multiverse. Agama juga sudah lebih dulu menyiratkan bahwa dunia ini bukan satu-satunya. Kita hidup dalam dunia yang kompleks dan mungkin belum waktunya kita memahami segalanya. Multiverse bukan hanya tentang dunia paralel, tapi tentang makna, pilihan, eksistensi, dan tujuan kita hidup di dunia ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe sebelum realitas ini tergantikan oleh realitas lainnya.